Bab 1851, Penindasan. Aiden tidak bisa berkata-kata, tapi tidak banyak bicara. Dia mengangguk dan berkata kepada anak berwarna merah muda tapi marah itu, kamu dapat menggunakan kebebasanmu dan membunuh 7 jenderal itu dengan cara apapun. Tuan, saya khawatir ini agak sulit. Jika saya bisa menikam mereka sampai mati hanya dengan 1 jari saat itu, saya khawatir saya tidak bisa melakukannya sekarang. Anak itu sedikit tidak puas, dan ada nada kuno dalam kata-katanya. Aiden tersenyum dan berkata, jika kita tidak dapat membunuh ke-7 orang ini, kita harus membuat mereka membayar harganya, berapapun biayanya. Oke. Anak itu merespons dan berubah menjadi cahaya kuno dan menghilang ke dalam istana surgawi. Dalam sekejap, istana surgawi yang tidak lengkap dan bobrok tampak baru, muncul dari kekacauan yang luas. Itu adalah istana besar yang membentang ratusan juta mil, dengan segala jenis lampu peri 5 warna yang saling terkait. Ada juga pola dao dan berbagai hukum yang terjalin di atasnya, dan Aiden terletak di atas istana surgawi. Saat ini, dia adalah penguasa sebenarnya dari istana surgawi. Meskipun dia sangat lemah, dia masih bisa menggunakan istana surgawi untuk bertahan melawan musuh. Tentu saja, orang utama yang bertanggung jawab untuk menyerang adalah roh dari istana surgawi. Anak ini sepertinya sangat membenci 7 jenderal perang, dan melancarkan serangan terkuat. Tuan, mari kita mulai. Anda dan saya sudah menjadi satu. Jika istana surgawi dihancurkan, Anda pasti akan terlibat. Suara seorang anak kecil terdengar di benak Aiden. Tidak masalah, lakukan saja dengan berani. Aiden berkata dengan tegas. Dalam sekejap, istana surgawi bersinar terang, dengan cahaya dan hukum abadi yang tak ada habisnya melonjak menuju salah satu dari 7 jenderal. Kecemerlangan-cemerlang penuh dengan niat membunuh, semuanya dibentuk oleh konvergensi hukum. Untuk sesaat, seluruh api penyucian Kaisar Dewa berguncang, dan istana surgawi yang besar runtuh, mencoba melenyapkan segalanya. Pada saat yang sama, Tetua Agung dan yang lainnya juga memegang lonceng Kaisar Timur di kepala mereka, dan cakram rahasia surgawi dengan panik menyerang 7 jenderal perang. Api penyucian Kaisar Dewa sedang menyusut, dan tampaknya merasakan dampak dari 3 kekuatan agung, dan rantai emas ketertiban sedang menjulang. Hal yang paling mengejutkan adalah bahwa rantai ketertiban ilahi semuanya terkait dengan hukum, bukan terkait dengan ribuan garis. Jika itu terdiri dari garis-garis biasa yang saling terkait, makhluk abadi sejati yang kuat dapat menghancurkannya dengan paksa. Namun hukum tidak terlihat dan tidak berbentuk, dan tidak dapat dilanggar kecuali Tuhan yang abadi mengambil tindakan. 7 rantai keteraturan ilahi berubah menjadi hukum kekuatan kecil yang tak terhitung jumlahnya, berkontraksi erat dari segala arah, dan menggabungkan 3 harta istana surgawi kuno, lonceng Kaisar Timur, dan Pantianji, serta Penatua Agung, Zhuoqiu Yiren, Chang Songzi, Chu Tianquo, dan lainnya. Banyak makhluk abadi yang terperangkap di dalamnya. Rantai keteraturan ilahi yang terjalin oleh hukum-hukum ini sangat padat dan sangat tajam, dan pada saat yang sama tidak dapat dihancurkan. Api penyucian Kaisar Dewa seperti jaring langit yang menyusut dengan cepat. Segala sesuatu di jaring itu akan terpotong-potong dan kemudian berubah menjadi abu. Perbedaannya adalah bahwa Skynet ini terdiri dari rantai keteraturan ilahi yang terjalin dengan hukum. Hal yang paling menyedihkan adalah bahwa setiap rantai keteraturan dewa memiliki tanda Kaisar ilahi. Semangat istana surgawi dan Aiden menyerang jaring langit bersama-sama, tetapi efeknya tidak terlalu jelas. Rantai keteraturan ilahi yang tak terhitung jumlahnya menyebar ke segala arah, menghancurkan semua kecemerlangan yang muncul dari istana surgawi, dan bahkan memotong beberapa bangunan di istana surgawi. Benar saja, anak itu merasa sangat marah. Dia awalnya adalah roh istana surgawi, dan setiap kerusakan pada istana surgawi berarti tubuhnya hancur. Dan Aiden tidak jauh lebih baik, istana surgawi mengenalinya sebagai tuannya. Dia bisa merasakan kemarahan dan kegelisahan di hati anak itu, dan pada saat yang sama dia merasakan sakit yang tak tertandingi dalam kesadarannya. Di sisi lain, cahaya keemasan tak terukur yang dipancarkan dari lonceng Dong Huang dan gelombang lonceng yang bergetar semuanya terpotong-potong. Hanya energi induk hitam dan kuning yang dipancarkan oleh cakram Tianji yang dapat memblokir perusahaan Ordo Ilahi. Semua orang terkejut. Secara tidak sengaja, tetua kelima dan keenam dari klan ilahi Taiyan terpotong. Tubuh abadi mereka langsung terpotong di bagian pinggang, dan jiwa mereka hampir terkoyak. Untungnya, tetua agung itu bergegas maju terlepas dari situasinya dan mengendalikan cakram rahasia surgawi untuk menyelamatkan kedua tetua. Yiren, Lao Gu, cepat datang ke Tiangong. Aiden berteriak pada Zhuo Qiuyi dan Gu Qianqiu, yang seringkali berada dalam bahaya. Keduanya hanya memiliki tingkat budidaya dewa sejati tahap awal. Bahkan Tetua Agung dan Chu Tianquo, yang berada di puncak tingkat budidaya dewa sejati, tidak dapat melawan perusahaan ketertiban ilahi, apalagi mereka. Gu Qianqiu dan Zhuo Qiuyiren tidak ragu-ragu, dan sosok mereka melintas di istana surgawi. Seluruh istana surgawi adalah wilayahnya sendiri, yang secara efektif dapat menahan pemotongan perusahaan Ordo Ilahi. Meskipun 5 tetua klan ilahi Taiyan datang melintasi galaksi untuk membantu, ada juga 3 harta karun termasuk lonceng Kaisar Timur, cakram surgawi, dan istana surgawi kuno.
Semua orang tidak mampu mengalahkan api penyucian Kaisar Dewa, dan seiring berjalannya waktu. Jelas sekali, Perang Tujuh akan memiliki keunggulan absolut. 7 Jenderal Perang menyerahkan semua upaya mereka untuk memurnikan dan menekan yang abadi saat ini, dan malah memusatkan seluruh perhatian mereka pada Istana Surgawi Kuno. Istana Surgawi Kuno terkait dengan hukum kekaisaran yang sebenarnya, dan Kaisar Dewa tertinggi telah mencarinya. Jika mereka berhasil merebut Istana Surgawi, mereka pasti akan diberkati oleh Kaisar Ilahi sendiri. 7 perang besar akan mengendalikan api penyucian Kaisar Dewa, dan kelompok keteraturan ilahi yang diberkati oleh tanda Kaisar Dewa akan menghancurkan segalanya dan berdampak pada Cakram Tianji dan lonceng Kaisar Timur. Gemuruh, dangdang Cakram Tianji dan lonceng Dong Huang berbunyi, tapi keduanya tidak langsung dipotong-potong oleh rantai ketertiban ilahi. Dua harta karun besar itu setidaknya merupakan senjata tingkat keabadian, bersinar terang dan menghadapi rantai keteraturan ilahi. Tentu saja, sebagian besar kelompok ketertiban ilahi meluas ke Istana Surgawi Kuno, berniat untuk sepenuhnya memisahkan Istana Surgawi dan kemudian membawanya pergi. Anak yang berubah dari roh Istana Surgawi merasakan bahaya untuk pertama kalinya, dan dia berteriak dengan panik, "Guru, situasinya tidak tepat, Anda harus segera datang." Saat ini, saya tidak dapat menolak rantai keteraturan ilahi ini. Aiden tidak bisa berkata-kata. Dia berharap bisa menangkap anak ini dan memukulinya dengan kejam. Di mana aku bisa mundur sekarang? Aiden bertanya secara retoris. Api penyucian Dewa Kaisar ini adalah formasi putus asa yang hanya bisa dimasuki tetapi tidak bisa keluar. Ketika dia memanggil Istana Surgawi Kuno dan roh Istana Surgawi untuk bertarung bersama, dia tidak berniat untuk pergi. Rebut Istana Surgawi. Jenderal Perang Langit, pemimpin dari 7 Jenderal Perang, berteriak. 6 orang yang tersisa mengangguk satu sama lain, dan kekuatan rantai ketertiban ilahi menjadi jauh lebih kuat, langsung menjatuhkan lonceng Dong Huang dan Cakram Tianji, dan mereka jatuh ke Istana Surgawi Kuno. Aku akan bertarung denganmu. Semangat Istana Surgawi tampak marah, dan seketika seluruh Istana Surgawi bergetar hebat, dipenuhi cahaya peri, memancarkan suasana prasejarah yang jauh. Istana Surgawi yang perkasa itu seperti jimat besar, berputar dengan cepat, bahkan sungai waktu yang panjang pun akan hancur. Gu Qianqiu, yang berada di Zuokyu Yiren di Istana Surgawi, merasa pusing dan hampir muntah. Anda harus tahu bahwa mereka semua adalah eksistensi tingkat keabadian sejati, tetapi mereka masih pusing. Meskipun Aiden tidak merasa pusing, dia mendapat firasat buruk. Dia berteriak, "Nak, apa yang kamu lakukan?" "Tuan, tidak ada yang bisa kita lakukan, ayo bertarung." Suara roh Istana Surgawi terdengar. Benar saja, seluruh Istana Surgawi tersulut api karena perputaran perintah, bertemu dengan rantai emas Dewa Ketertiban. Dalam sekejap, setiap rantai keteraturan ilahi tersulut, dan Tiamong sepenuhnya ditutupi dengan rantai ilahi pada saat ini. Rantai ilahi memancarkan kekuatan hukum yang menakutkan untuk menghancurkan Istana Surgawi, dan anak itu menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan kekuatan hukum. Yang mengejutkan Aiden adalah api yang berputar dapat secara efektif membakar rantai keteraturan. Bab 1852, Jari Kaisar Dewa. Ini adalah peri api abadi, nenek moyang semua api di dunia, yang dapat membakar segala sesuatu di dunia. Saat Aiden bingung, suara roh Istana Surgawi terdengar lagi di benaknya. Api peri abadi. Aiden terkejut. Dia tahu tentang nenek moyang semua api di kehidupan sebelumnya. Ini adalah api yang sangat menakutkan, kekuatannya masih lebih tinggi dari api ilahi Taiyan, api ilahi Taiyin, api mana, dan api sejati Phoenix. Dapat dikatakan bahwa peri api abadi adalah nenek moyang dari semua api di dunia, lahir dalam kekacauan yang menciptakan dunia. Bahkan sedikit saja dosa sudah cukup untuk membakar segalanya. Dan api peri abadi memiliki ciri khas, tidak akan pernah padam. Bahkan jika itu menyentuh makhluk abadi, itu akan sangat merepotkan. Jika makhluk abadi sejati terlibat, dia pasti akan mati. Aiden tidak pernah menyangka bahwa roh yang tampaknya tidak berbahaya dari Istana Surgawi ini akan memiliki metode yang begitu menakutkan dan mampu melepaskan api peri abadi. Di saat yang sama, ini juga menjelaskan mengapa rantai keteraturan yang diberkati oleh tanda Kaisar Ilahi dapat tersulut oleh api. Api peri abadi membakar rantai keteraturan ilahi yang tak ada habisnya, membakar waktu di sekitarnya, memancarkan suhu yang membuat banyak makhluk abadi ketakutan. Api macam apa ini? Mengapa ini sangat menakutkan? Apakah itu peri api abadi yang legendaris? Sulit dipercaya bahwa peri api abadi benar-benar ada di dunia. Tidak hanya 7 jenderal, tetapi juga 6 tetua klan ilahi Taiyan, Chu Tianquo dan 6 makhluk abadi lainnya, Zuokyu Yiren, Chang Songzi, dan Gu Qianqiu tercengang. Aiden juga sangat terkejut, semua orang bisa merasakan panas terik dari api peri abadi. Rantai ketertiban ilahi terputus, dan sisa tanda Kaisar Ilahi di atasnya telah terbakar habis. Nenek moyang semua api benar-benar memenuhi reputasinya, dia benar-benar dapat membakar segala sesuatu di dunia. Melihat semua orang tampak terkejut, roh Istana Surgawi dengan bangga menunjukkan kepada Aiden bagaimana kabarnya. "Tuan, apakah peri api abadi ini baik-baik saja?"
Mata Aiden berbinar, dia tahu bahwa roh istana surgawi ini sebenarnya menyembunyikan harta karun seperti itu, jadi mengapa repot-repot melakukannya? Keluarkan semuanya, aku akan membakar yang abadi hari ini. Aiden tiba-tiba mendapat ide yang berani, dia ingin menggunakan nenek moyang semua api untuk benar-benar membakar yang abadi. Baiklah. Roh istana surgawi sepertinya memahami apa yang dimaksud Aiden, cemberut, dan berkata, Guru, bagaimana api abadi yang abadi bisa begitu mudah diperoleh? Ini adalah nyala api yang sudah ada di tubuh saya sejak lama, dan memang demikian juga tubuhku. Tidak ada cara lain untuk memadamkannya sekarang. Setelah menggunakan api abadi-abadi, saya akan benar-benar tertidur lelap. Kecuali Anda mencapai alam dewa abadi, Anda dapat membangunkan saya lagi. Aiden terkejut dan merasa luar biasa. Bukan hanya karena roh istana surgawi mengatakan bahwa ia akan tertidur lelap lagi, tetapi terutama karena api peri abadi sebenarnya adalah sumber kekuatan istana surgawi kuno. Pantas saja Tiangong sebesar ini telah melayang di dunia luas sejak zaman kuno, melayang dari kekacauan menuju kenyataan, membawa semua harapan masyarakat Tiangong. Memikirkan hal ini, Aiden semakin terkejut. Istana surgawi kuno jelas merupakan buatan manusia. Siapa yang mampu menggunakan api abadi-abadi sebagai sumber kekuatan istana surgawi? Ini terlalu murah hati dan mengejutkan. Mengenai hal ini, Aiden juga mencoba menanyakan kepada roh istana surgawi, namun anak laki-laki ini sangat nakal. Dia terlihat seperti baru berusia 7 atau 8 tahun, namun nyatanya dia telah mengalaminya selama bertahun-tahun dan terlihat sangat tua kuno. Aiden dan roh istana surgawi tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Api abadi yang abadi telah sepenuhnya membakar seluruh api penyucian Kaisar Dewa, dan bahkan kekacauan pun padam. Api ilahi Taiyan sekarang seperti seorang putra yang bertemu Lao Su di depan api peri abadi, sangat jinak. Api peri abadi membakar rantai keteraturan ilahi, dan di sepanjang rantai ilahi akan menyalakan 7 jenderal perang. 7 jenderal perang terkejut dan untuk pertama kalinya menunjukkan ekspresi ketakutan. Bahkan ketika berhadapan dengan Dewa Abadi Janji yang melintasi ruang dan waktu tanpa akhir, ketujuh jenderal itu tidak menunjukkan rasa takut seperti itu. Ketujuh orang itu dengan cepat membentuk segel dengan tangan mereka, menjaga jarak tertentu dari rantai ketertiban ilahi, karena takut api peri abadi akan menyulut mereka di sepanjang rantai ketertiban ilahi. Sekali tertangkap oleh api abadi yang abadi, apalagi mereka, bahkan jika yang abadi datang, itu akan sangat merepotkan. Akibatnya, rantai ketertiban ilahi kehilangan kendali, dan api penyucian Kaisar Dewa, yang terkait dengan rantai ketertiban ilahi dan kekuatan hukum, menjadi longgar. Mengambil kesempatan ini, Tetua Agung memimpin dan menyerang dengan liar dengan semua makhluk abadi. Lonceng Kaisar Timur berdentang, roda gigi besar dari cakram surgawi berputar, dan energi induk hitam dan kuning turun. Yang abadi memanfaatkan celah ini untuk mengambil tindakan gila, dan 7 jenderal perang menderita dampak yang sangat besar dalam sekejap. Tuan, aku akan tidur dulu. Pada saat ini, roh Tiamong mengirimkan pesan kepada Aiden. Sebelum Aiden dapat menjawab, Tiamong langsung meredup. Tunggu sebentar. Aiden berteriak, tapi tidak ada jawaban. Dia merasa bahwa kesadaran istana surgawi di lautan kesadaran secara bertahap melemah, dan istana surgawi kuno benar-benar di luar kendalinya dan perlahan-lahan melayang menuju kekacauan. Hentikan Tiamong. Jenderal perang surgawi berteriak, dan saat ini 7 jenderal perang tidak lagi peduli dengan ancaman api abadi-abadi. Melihat istana surgawi kuno akan tenggelam dalam kekacauan lagi, ketujuh jenderal menjadi cemas. Sekte Kaisar Ilahi telah lama mencari istana surgawi kuno. Sekarang istana surgawi kuno akhirnya muncul, bagaimana kita bisa melepaskannya? 4 prajurit tingkat puncak abadi sejati surga, bumi, Suan, dan Huang menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk mengendalikan perpecahan api penyucian Kaisar Dewa untuk memblokir jalan menuju istana surgawi kuno. Namun, Tetua Agung dan makhluk abadi lainnya bertarung dengan lonceng Dong Huang dan Tianjipan di kepala mereka untuk mengulur waktu. Melihat bagian dari kompleks istana besar istana surgawi kuno telah memasuki kekacauan dan akan menghilang sepenuhnya. 7 jenderal perang tidak dapat menembus pertahanan makhluk abadi secara instan. 7 jenderal perang melancarkan serangan sengit dan tiba-tiba melihat ke langit dan meraung dengan marah. 7 berkas cahaya itu menerobos langit dan menghantam penghalang dunia secara langsung, lalu kekuatannya menurun tajam, namun pada akhirnya mereka tetap berhasil menembus celah penghalang dunia. Minta Kaisar Ilahi untuk datang. Para jenderal perang 7 secara kolektif berteriak pada ruang dan waktu yang tak ada habisnya. Ups! The Great Elder dan yang lainnya berteriak dan mengambil tindakan dengan panik. Namun sudah terlambat. Hampir di saat yang sama ketika penghalang dunia akan segera menghilang, momentum mengerikan datang dari kedalaman ruang dan waktu yang tak ada habisnya. Pada saat ini, makhluk yang tak terhitung jumlahnya di 3 alam dan 6 jalan, 9 langit dan 10 bumi semuanya merasakan kekuatan yang menakutkan ini. Saat berikutnya, semua orang hanya melihat jari seputih batu giok dengan mudah menembus penghalang dunia, dan seluruh alam semesta menjadi transparan di bawah jari tersebut. Jari itu tidak mengetahui berapa banyak alam semesta yang dipisahkan olehnya, tetapi jari itu langsung mengklik tanpa halangan apapun. Saat berikutnya, dunia runtuh dan dunia bereinkarnasi. Tidak ada yang bisa menghentikan jari ini.
Dentang. Hal pertama yang menanggung beban terbesar adalah Donghuang Bell yang besar. Jari itu langsung membuka jam Donghuang, tetapi tidak merusaknya. Kemudian, sisa kekuatan melewati Ibu Kisuan Huang dan langsung mengenai kota Kekaisaran Pusat. Mana itu seperti banjir yang menyembur dari bendungan, mengalir deras. 6 tetua klan ilahi Taiyan, 6 dewa abadi Cutian Kuo, Gu Qianqiu, Zhuo Qiuyiren, dan Chang Songzi semuanya terguncang setelahnya. Tahukah Anda, jari ini tidak ditujukan kepada mereka, melainkan akibat yang tidak disengaja. Pada saat ini, semua kekacauan berevolusi kembali dan menghilang, digantikan oleh dunia kecil. Istana surgawi kuno dipaksa keluar dengan paksa, dan istana itu mulai bergetar hebat. Selamat datang, Yang Mulia Kaisar Ilahi. 7 jenderal perang berlutut dan menyembah jari putih itu. Bab 1853, tidak ada lagi dewa abadi di dunia. Semua orang menarik napas, jiwa mereka gemetar, dan mereka berkeringat banyak. Itu hanya satu jari, tapi masih sangat kuat di alam semesta yang tak terhitung jumlahnya. Semua hukum di dunia hancur di bawah jari ini, dan bahkan kekacauan pun berevolusi menjadi dunia kecil yang nyata hanya dengan satu jari. Betapa menakutkannya Kaisar Ilahi. Semua orang ketakutan, hanya wajah 7 jenderal perang yang menunjukkan ekspresi bangga. Mereka tidak mampu mencegah istana surgawi kuno melarikan diri ke dalam kekacauan, dan mereka bahkan kurang mampu menghadapi api abadi-abadi. Pada saat kritis, kita hanya dapat mencetak tanda Kaisar Ilahi dan memanggil Kaisar Ilahi. Apakah Kaisar Dewa benar-benar akan datang ke dunia ini? Ide ini muncul di benak semua orang. Jika ini masalahnya, dunia ini mungkin tidak akan sanggup menanggungnya. Orang kuat tingkat abadi terlalu menakutkan. Umumnya, tubuh asli mereka berada di dunia yang diciptakan sendiri dan berada dalam periode waktu yang berbeda. Jika tidak, bahkan jika itu datang begitu saja, alam semesta besar yang mirip dengan tempat Central Imperial City berada tidak akan mampu menahan nafas dewa abadi, dan akan menghancurkan dirinya sendiri dan berubah menjadi kekacauan. 7 jenderal perang akan berlutut dan beribadah di bawah langit, berteriak bahwa Kaisar Dewa akan datang. Hal ini menyebabkan kejutan besar bagi semua orang. Begitu wujud asli Kaisar Ilahi tiba, dunia akan benar-benar berakhir. Saya kira tidak demikian. Aiden berkata dengan tenang, alam semesta yang besar ini tidak sesederhana itu. Jika Kaisar Ilahi datang dengan mudah, dia mungkin tidak terkalahkan. Semua orang sangat terkejut dengan ucapan Aiden. Anda harus tahu bahwa Kaisar Dewa adalah yang paling berkuasa, dan namanya telah dipuji di seluruh dunia. Ini adalah pembangkit tenaga listrik tingkat keabadian yang sangat aktif dan menakutkan. Tidak seperti makhluk abadi lainnya, sebagian besar dewa hanya mengingat namanya, yang biasanya terjadi bertahun-tahun yang lalu. Tuhan yang abadi berada di atas segalanya dan memiliki kehidupan yang hampir abadi bahkan jika alam semesta runtuh dan dunia hancur, Tuhan yang abadi akan tetap ada selamanya. Tetapi Kaisar Ilahi berbeda. Kaisar Ilahi mendirikan sekte Kaisar Ilahi yang terkenal sendirian dan secara pribadi mewariskan Taoisme yang tidak duniawi. Menggunakan cara tertinggi untuk menggabungkan banyak alam semesta, dia menciptakan dinasti abadi. Dan jutaan tahun yang lalu, wujud asli Kaisar Dewa pernah menerangi langit. Oleh karena itu, Kaisar Dewa adalah dewa abadi yang paling dekat dengan semua makhluk hidup di surga dan dunia. Kaisar Dewa mungkin tak terkalahkan lagi. Aiden berkata dengan ringan. Apa yang dia katakan bukanlah omong kosong. Mungkin semua makhluk hidup tidak berani untuk tidak menghormati dewa abadi. Namun di kehidupan sebelumnya, dia adalah Haotian immortal yang menekan surga. Dia tahu betapa menakutkannya yang abadi dan memahami yang abadi lebih baik daripada orang lain. Tidak menghormati Kaisar Dewa akan dihukum. 7 jenderal perang berteriak dengan marah. Di mata mereka, Aiden tidak berarti seperti semut, namun dia berani berbicara omong kosong dan tidak menghormati yang abadi. Oh! Aiden mencibir. Bagaimanapun, masalahnya adalah pada titik ini, Kaisar Ilahi telah mengambil tindakan, dan cepat atau lambat dia akan mati, jadi tidak perlu dengan sengaja menekan dirinya sendiri. Pada saat ini, jari itu tiba-tiba berubah menjadi telapak tangan dan meraih ke arah istana surgawi kuno. Roh istana surgawi ketakutan dan buru-buru meminta bantuan Aiden. Tuan, selamatkan aku. Aiden meraung, dan dia melepaskan semua kekuatan di tubuhnya. Dibandingkan dengan dewa abadi, dia bahkan bukan setetes pun di lautan. Istana surgawi mengenalinya sebagai tuannya, jadi tentu saja dia tidak bisa duduk diam dan menyaksikan istana surgawi direbut oleh Kaisar Dewa. Tetua Agung, pinjamkan saya di Stianji dan lonceng Donghuang. Aiden tidak punya pilihan. Dia bisa dengan jelas merasakan ketakutan mendalam yang terpancar dari anak-anak yang diubah oleh roh istana surgawi. Telapak tangan raksasa yang ditransformasikan dari jari Kaisar Dewa menutupi separuh alam semesta, dan banyak sekali makhluk yang ditutupi oleh telapak tangan tersebut. Istana surgawi kuno terus meletus dengan cahaya yang cemerlang, dan saya mencoba menahannya, tetapi tidak ada efek sama sekali. Telapak tangan Kaisar Ilahi akan menguasai seluruh alam semesta, dan dunia akan terguncang.
Seluruh surga di alam semesta ini merasakan ancaman tersebut dan secara otomatis muncul, menghujani hukuman surgawi yang dapat menghancurkan keabadian sejati. Tapi hukuman hari itu tidak bisa mendekati telapak tangan Kaisar Ilahi, dan dia secara naluriah takut akan kekuatan Dewa Abadi. Seluruh alam semesta telah menjadi transparan, luas, dan tak berujung, tetapi tidak ada artinya di hadapan makhluk abadi yang kuat seperti Kaisar Ilahi. Sungguh pemandangan yang mengerikan, sepasang telapak tangan besar langsung merenggut seluruh alam semesta tanpa akhir. Ini adalah metode Dewa Abadi, yang melampaui akal sehat dan tidak terbayangkan. Aiden memegang cakram surgawi di kepalanya, dan Dong Huangzong menyerang telapak tangan raksasa itu dengan gila-gilaan, tetapi gagal membuat riak sedikitpun. Bagaimana seekor semut yang rendah hati bisa mengguncang naga surgawi? 7 perang akan mencibir. Dengan Kaisar Ilahi mengambil tindakan secara pribadi, semuanya menjadi beres. Bas-bas, sebuah suara aneh terdengar dari langit. Itu karena jalan alam semesta ini bergetar. Bahkan jalan satu alam pun tidak dapat melawan Tuhan yang abadi. Penghalang dunia semakin dekat, tetapi mereka juga tidak mampu menghentikan Dewa Abadi. Ini adalah pertama kalinya dalam beberapa tahun yang tak terhitung jumlahnya semua makhluk hidup melihat Dewa Abadi mengambil tindakan dengan mata kepala mereka sendiri. Melintasi ruang dan waktu yang tak terhitung jumlahnya, dunia besar yang tak terhitung jumlahnya, satu jari menembus segalanya, dan jari itu berubah menjadi telapak tangan, mencoba menangkap seluruh alam semesta yang luas. Untuk sesaat, orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta ini muncul bersama-sama, menatap ke arah telapak tangan besar yang menutupi langit yang luas. Orang-orang kuat yang sombong ini putus asa, dan mereka menggunakan metode praktis untuk melewati kekacauan dan meninggalkan alam semesta yang besar ini. Tuan Abadi Wuji, kamu di mana? Tuan Abadi Wuji, selamatkan bangsamu. Di Central Imperial City, banyak sekali biksu yang berlutut di tanah dan berteriak. Di bidang bintang biru cerah, makhluk yang tak terhitung jumlahnya juga berlutut di tanah, menyerukan kedatangan makhluk abadi. Ada Dewa Abadi sejati di bidang bintang ini sebelumnya, dan Qiantian Genius yang bertarung saat itu adalah putra dari Dewa Abadi itu. Rakyat jelata menangis dengan sedihnya, berdoa agar makhluk abadi yang tak tertandingi muncul dan menyelamatkan alam semesta yang luas. Kita tidak bisa duduk diam dan menunggu kematian. Tetua Agung meraung dengan marah, wilayah bintang Pangu juga ada di alam semesta yang luas ini. Dia meraung dengan marah, dan bergegas menuju telapak tangan raksasa dengan api ilahi Taiyan yang berkobar, tetapi dia bahkan tidak bisa mendekat dan terpental kembali. Gunakan penanda batas. Chu Tianquo berteriak putus asa. Kemudian, dia dan kelima adik laki-lakinya bergegas menuju monumen perbatasan yang tinggi. Chang Songzi melihat ini dan mengikutinya. Putra Kaisar, Aiden, masa depan kota kekaisaran dan makhluk yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta ini semuanya bergantung padamu. Kata Chu Tianquo sungguh-sungguh dengan ekspresi sedih di wajahnya. Aiden dan Kaisar sedikit bingung pada saat yang sama. Saat ini, Chang Songzi menjelaskan, kalian berdua telah tercatat dalam buku sejarah. Monumen bersejarah tersebut memiliki jejak Dewa Abadi janji. Meskipun pernah digunakan sekali sebelumnya, itu pasti masih berguna. Hanya kalian berdua yang bekerja sama untuk memasuki monumen bersejarah dan membangunkan tanda tidur Dewa Abadi janji, untuk melawan Kaisar Ilahi. Setelah mendengar ini, Kaisar tidak berkata apa-apa dan berubah menjadi seberkas cahaya ungu dan bergegas ke monumen bersejarah. Aiden tidak ragu-ragu, dia melirik ke arah Tiangong yang tidak bisa menahan telapak tangan raksasa itu, dan kemudian dengan cepat bergegas turun dari kehampaan. Monumen bersejarah yang menjulang tinggi ke langit berbintang diukir dengan rune kuno, dan 10 orang tercatat di atasnya. Aiden dan Dizzy berbagi tempat terakhir, dan keduanya bergegas ke monumen bersejarah satu demi satu pada saat ini. Monumen bersejarah yang besar itu terstimulasi dan mulai berkilau, memancarkan aura yang kuat dan tak tertandingi. Semua orang putus asa, Kaisar Ilahi mengambil tindakan, dan mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Segala harapan tertuju pada monumen bersejarah tersebut, berharap jejak guru abadi yang tersisa di monumen tersebut dapat terbangun. Bab 1854, Dewa Abadi bermanifestasi. Kaisar Dewa memisahkan alam semesta yang tak terhitung jumlahnya, meledakkan segalanya dengan satu jari di udara, dan kemudian jari-jarinya berubah menjadi telapak tangan, mencoba untuk secara langsung menangkap alam semesta besar tempat kota kekaisaran pusat berada. Pemandangan seperti ini tidak hanya membuat takut banyak makhluk di alam semesta ini, tetapi juga sangat mengejutkan mereka. Apakah ini metode dari Dewa Abadi? Tak terbayangkan, bahkan lebih menarik. Seluruh alam semesta menjadi transparan pada saat ini, dan telapak tangan yang diubah oleh Kaisar Ilahi memancarkan energi yang menakutkan. Galaksi yang luas, alam semesta yang tak berujung, dan kota kekaisaran pusat yang megah bagaikan setetes air di lautan di depan pohon palem raksasa. Semua makhluk hidup merasa putus asa. Alam semesta yang luas ini adalah dunia kuno, dengan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya, dan banyak orang kuat yang tak terkalahkan dengan bakat dan keindahan menakjubkan yang mengejutkan masa lalu dan masa kini telah muncul. Tapi sekarang seluruh alam semesta akan direbut, dan penghalang dunia memancarkan cahaya ungu abadi, secara naluriah melawan kekuatan Kaisar Dewa yang tak tertandingi.
Tapi itu tetap tidak berpengaruh sama sekali. Tidak ada apapun di dunia ini yang bisa menolak kekuatan Dewa Abadi. Di Distianji, lonceng Donghuang meledak dengan cemerlang, namun masih dijentikan dengan satu jari. Kini semua harapan tertuju pada Aiden dan Kaisar Xi, keduanya telah memasuki sejarah-sejarah. Monumen bersejarah yang tinggi ini telah menyaksikan angin, embun beku, hujan dan salju, dan telah melewati tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dikabarkan bahwa ini didirikan oleh Dewa Abadi Janji, penjaga kota Kekaisaran Pusat, dan bahwa Chu Tianquo dan 6 makhluk abadi lainnya memang menggunakan monumen ini untuk memanggil tanda Dewa Abadi Janji dan melancarkan serangan terhadap Penatua yang hebat. Seluruh alam semesta bergerak perlahan dan akan ditangkap oleh Kaisar Ilahi. Kota Kekaisaran Pusat berada di pusat dunia, dan semua bagian dunia menjadi sangat tidak stabil. Mereka tidak dapat menahan kekuatan Kaisar Ilahi dan mulai runtuh. Pada saat ini, seberkas cahaya melesat ke langit di atas monumen bersejarah yang tinggi, dan kemudian dua sosok bergegas keluar, itu adalah Aiden dan Putra Kaisar. Ya Tuhan, tunggu. Pada saat ini, langit terbelah, dan sesosok tubuh tua keluar. Saya melihat guru sekte Taiyin bergegas keluar dengan sikap agak malu. Dia berteriak dengan hormat ke arah telapak tangan raksasa yang menutupi alam semesta, ada banyak orang kuat di alam semesta ini. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan kami. Kami juga bertanya kepada Kaisar Ilahi untuk menunjukkan belas kasihan dan menangkap pelakunya. Itu dia. Setelah mengatakan itu, Master Sekte Taiyin memandang Aiden dengan kesal dan berkata, masalah ini semua disebabkan oleh semut ini. Kami tidak bersalah. Semua orang terkejut. Mereka tidak menyangka Master Sekte Taiyin akan kehabisan tenaga saat ini. Dengan tidak adanya Dewa Abadi, Master Sekte Taiyin pada dasarnya tidak terkalahkan. Dia memiliki setengah kekuatan dari Dewa Abadi. Namun menghadapi Kaisar Dewa, Master Sekte Taiyin masih sekecil semut. Bersikaplah berani. 7 jenderal perang berteriak pada Master Sekte Taiyin secara serempak, siapa kamu? Siapapun yang berani membuat pernyataan tidak bertanggung jawab di depan Kaisar saya akan dihukum. Master Sekte Taiyin sangat tidak senang dan sangat menahan niat membunuh di dalam hatinya. Anda harus tahu bahwa dia adalah makhluk setengah langkah yang abadi, cukup untuk dibanggakan oleh semua dunia. Tidak peduli seberapa kuat 7 jenderal perang, mereka hanya berada di puncak keabadian sejati. Dia dapat membunuh 7 jenderal perang hanya dengan satu jari. Tapi Master Sekte Taiyin bukanlah orang bodoh. Jika dia membunuh jenderal yang duduk di depan telapak tangan raksasa Kaisar Dewa, itu seperti meminta kematian. Rekan Tao, apa yang saya katakan itu benar. Guru Sekte Taiyin berkata dengan sabar dan sopan, alam semesta ini bukannya tanpa orang-orang yang kuat. Jika alam semesta ini dihancurkan, mungkin akan menimbulkan bencana. Kamu mau mati. 7 jenderal perang tidak memperhatikan Master Abadi setengah langkah Master Sekte Taiyin dan mulai memarahinya. Pemimpin Sekte Taiyin sangat tidak senang. Jika Kaisar Ilahi menegurnya, dia tidak akan berani mengatakan sepatah kata pun. Namun, para jenderal yang duduk di bawah Kaisar Ilahi berani meneriakinya, berpura-pura menjadi kuat. Mendengus. Pemimpin Sekte Taiyin meledak dengan kekuatan Dewa Abadi setengah langkah dan berkata, alam semesta ini adalah rumah bagi banyak orang besar. Jika Kaisar Dewa melakukan ini, saya tidak percaya orang-orang besar itu akan menonton kampung halaman mereka dihancurkan dan tetap acuh tak acuh. Kamu sedang mencari kematian. Jenderal Tianzan meraung dengan marah dan benar-benar melancarkan serangan langsung terhadap Master Sekte Taiyin. Namun, Master Sekte Taiyin tidak bergerak sama sekali. Jenderal Perang Surgawi di puncak alam abadi sejati bukanlah tandingannya sama sekali. Namun saat ini, monumen bersejarah tersebut akhirnya lepas. Tablet batu yang berdiri di perbatasan antara kota dalam dan luar bergetar hebat, dan berbagai simbol misterius terus terbang darinya. Alam semesta beresonansi dengannya, dan kekuatan hukumnya meledak, membanjiri segala sesuatu di sekitarnya. Sebuah bayangan menjulang, indah dan memancarkan cahaya peri yang tak terukur. Kemudian monumen bersejarah itu semakin membesar, langsung melampaui kota Kekaisaran Pusat dan mencakup ladang bintang yang tak terhitung jumlahnya. Dewa Kaisar, apakah kamu menipuku bahwa kota Kekaisaran Pusat benar-benar sepi? Melihat monumen bersejarah itu meletus dengan energi yang sangat besar, Chu Tianquo berteriak dengan penuh semangat. Kemudian loh batu itu mengenai telapak tangan besar itu, dan seluruh alam semesta tampak bergetar, dibekukan oleh loh batu besar itu. Dua energi menakutkan itu bertabrakan dan langsung memusnahkan segalanya, mengubah segalanya menjadi kekacauan. Terlihat dengan mata telanjang, telapak tangan besar Kaisar Dewa yang menutupi seluruh alam semesta mengalami retakan, dan loh batu juga retak pada saat ini. Yang abadi yang tak terkalahkan tidak terkalahkan. Chu Tianquo dan yang lainnya berteriak. Pada saat yang sama, biksu yang tak terhitung jumlahnya di kota Kekaisaran berteriak serempak, memanggil Raja Abadi Janji. Segera, sesosok tubuh muncul kembali di alam semesta yang luas. Itu adalah seorang lelaki tua yang baik hati. Orang tua itu memiliki rambut panjang berwarna putih keperakan dan menatap dengan marah ke telapak tangan raksasa Kaisar Dewa yang menutupi langit dan terus-menerus hancur. Itu adalah Tuan Abadi Janji. Itu benar-benar Tuan Abadi Janji, dia merasakan panggilan kita.
Semua orang sangat menyukainya. Rumor itu benar. Ketika Anda mencapai alam Dewa Abadi, selama ada makhluk hidup yang menyebut namanya, itu akan terwujud. Benar saja, di bawah teriakan semua orang, Dewa Abadi janji benar-benar mewujudkan dan mencerminkan surga. 7 jenderal perang akan terkejut. Mereka tidak cukup baik untuk menghadapi Dewa Abadi. Pemimpin Sekte Tain juga merasa ngeri. Dia senang karena dia telah mundur dari kesulitan sebelumnya dan tidak terus mencari kematian. Ya Tuhan, kami memintamu untuk datang ke dunia ini. 7 jenderal perang juga berteriak serempak. Ada yang abadi di dunia, tetapi keberadaan yang abadi selalu menjadi misteri. Hanya Kaisar Ilahi yang aktif secara menonjol. Dewa abadi tak terbatas yang bermanifestasi di surga dengan marah mengayunkan tinjunya ke telapak tangan raksasa Kaisar Dewa. Cahaya peri yang terik hendak menembus keabadian dan langsung menghancurkan telapak tangan raksasa Kaisar Dewa. Mengaum. Segera setelah itu, semua makhluk di alam semesta yang luas ini mendengar suara gemuruh. Suara itu datang dari kedalaman ruang dan waktu yang tak ada habisnya, dan sepertinya berada tepat di depan Anda. Suara itu mengguncang langit dan dunia bawah, dengan kemarahan yang tak terbatas. Apakah mustahil wujud asli Kaisar datang? Suara agung dan kejam terdengar lagi. Kemudian, penghalang dunia benar-benar terkoyak, dan wajah seorang pria parubaya juga muncul dan terpantul di langit. Yang Mulia Kaisar Dewa. Ketika 7 jenderal perang melihatnya, mereka langsung berlutut. Pria parubaya yang terwujud adalah Kaisar Ilahi yang tak terkalahkan. Kaisar Ilahi memandang bayangan kabur Dewa Abadi janji dengan marah, dan tiba-tiba mengambil tindakan. Hukum yang menakutkan melambangkan kehancuran, bergegas menuju gambaran buram Dewa Abadi janji dalam sekejap. Gambar buram dari Dewa Abadi Wuji juga meledak dengan cahaya abadi yang terang dan abadi dalam sekejap, bergegas menuju Kaisar Dewa. Ini adalah pertempuran abadi yang sesungguhnya. Bahkan mereka yang berada di puncak budidaya abadi sejati tidak dapat melihat dengan jelas apa yang sedang terjadi. Kulit kepala semua orang mati rasa dan samar-samar mereka dapat melihat bahwa segala sesuatu telah berevolusi menjadi kekacauan. Dunia rahasia yang tak terhitung jumlahnya telah terbuka, dunia yang tak terhitung jumlahnya telah dihancurkan, dan pecahan waktu beterbangan. Bab 1855, Situasi Putus Asa. Pertempuran yang mengerikan itu berakhir dengan cepat, monumen bersejarah itu benar-benar hancur, dan pengaruh samar-samar dari guru abadi janji benar-benar memudar. Gambaran Kaisar Ilahi juga menjadi kabur, tetapi tampaknya Kaisar Ilahi yang menang. Tidak ada yang bisa menerima semua ini, Tuan Abadi janji telah dikalahkan. Seluruh alam semesta gemetar di bawah kuasa ilahi Kaisar Ilahi, dan akhir akan segera tiba. Apakah janji abadi tertinggi telah dikalahkan? Gu Qianqiu berkata dengan heran. Sepertinya begitu. Zuo Qiu Yiren menatap ke langit dan melihat bahwa Taoisme Dewa Abadi janji telah lenyap sepenuhnya, dan seluruh alam semesta berada di bawah selubung Kaisar Ilahi. Belum tentu. Aiden memandang ke langit dan berkata, sepertinya telah terjadi sesuatu di surga. Tuan Abadi Wuji seharusnya bukan tubuh aslinya, tetapi sebuah tanda yang tertinggal di monumen bersejarah, yang ditinggalkan bertahun-tahun yang lalu. Dan Kaisar Dewa ini tampaknya adalah tubuh aslinya. Meskipun dia belum pernah datang, dia telah menggunakan tubuh aslinya untuk memisahkan ruang dan waktu yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana kamu tahu? Semua orang penasaran saat mendengar apa yang dikatakan Aiden. Ketika berbicara tentang Dewa Abadi, itu jelas bukan sesuatu yang bisa ditebak oleh makhluk abadi dan biksu di alam manusia. Aiden tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Dari semua orang, tidak ada yang tahu tentang kehidupan sebelumnya. Sebagai Dewa Abadi, dia secara alami memahami Dewa Abadi. Tapi yang membuatnya penasaran adalah ada orang-orang kuat tingkat keabadian di surga. Namun makhluk abadi ini tampaknya tunduk pada beberapa batasan dan tidak dapat datang sendiri. Misalnya, di Gunung Abadi, Sekte Taixuan, tanah terlarang di alam semesta, dan alam rahasia kuno, pasti ada ahli tingkat keabadian. Apa yang kita lakukan sekarang? Semua orang kehilangan harapan dan melihat semua ini dengan putus asa. Aiden menghela nafas, dia juga tidak tahu. Dia dan Putra Kaisar memasuki monumen bersejarah bersama-sama, dan membangunkan tanda terakhir yang ditinggalkan oleh Dewa Abadi Janji di masa lalu. Pada saat yang sama, semua makhluk hidup meneriakkan nama Dewa Abadi Janji, membuatnya bersinar di surga. Tapi aku tidak menyangka bahwa tanda masa lalu telah kehilangan banyak kekuatan, dan itu tidak bisa menghentikan Kaisar Dewa di puncaknya. Jejak Dewa Abadi Janji yang tersisa di monumen bersejarah bertahun-tahun yang lalu telah sepenuhnya dilenyapkan oleh Kaisar Ilahi. Meskipun semua makhluk hidup meneriakkan nama Dewa Abadi Janji, jejak itu terpantul di langit dan mewujudkan citranya. Namun Aiden memiliki intuisi yang kuat bahwa perubahan besar pasti telah terjadi di dunia. Tampaknya tubuh asli Dewa Abadi Wuji tidak dapat kembali dan terkurung di tanah ketidaktahuan. Dia hanya dapat menggunakan kekuatan magis tertingginya untuk memantulkan langit dan memberikan gambaran. Namun, Kaisar Dewa tampaknya berada dalam keadaan yang sama sekali berbeda dari Dewa Abadi Janji.
Meskipun wujud asli Kaisar Dewa tidak dapat hadir secara langsung, gambaran yang diproyeksikan olehnya di surga benar-benar berbeda dari Dewa Abadi Janji. Yang mulia. Adapun apa yang terjadi, Aiden tidak dapat memahaminya. Bagaimanapun, dia masih dalam tahap awal menjadi dewa di alam manusia, dan dia tidak memahami Dewa Abadi yang superior. Dunia sedang tenggelam, dan setelah gambaran Dewa Abadi Janji yang terpantul di langit benar-benar musnah, tidak ada lagi orang kuat di alam semesta kuno ini yang dapat menghentikan Kaisar Ilahi. Pada saat ini, roh Istana Surgawi kuno juga mengirimkan pesan kepada Aiden lagi. Aiden dapat merasakan ketakutan jauh di dalam jiwa anak itu. Di masa lalu, Sekte Kaisar Ilahi menghancurkan Istana Surgawi kuno. Kaisar Ilahi sendirilah yang mengambil tindakan dan membunuh semua orang kuat di Istana Surgawi dengan menjentikkan jarinya dan melumpuhkan Istana Surgawi yang luas. Oleh karena itu, roh Istana Surgawi kuno sangat peka terhadap aura Kaisar Dewa. Aiden juga tidak berdaya saat ini, dia punya niat tetapi tidak berdaya. Belum lagi menghadapi eksistensi tingkat keabadian seperti Kaisar Dewa, bahkan jika dia menghadapi salah satu dari 7 jenderal, dia tidak berdaya. Dalam kehidupan sebelumnya, dia adalah Dewa Abadi Haotian, yang mengendalikan kehancuran semua alam, abadi, dan melindungi rakyat jelata. Namun dalam kehidupan ini, dia hanya bisa menyaksikan kerabat, teman, dan orang kepercayaannya bertempur berdarah satu persatu, dan menyaksikan banyak makhluk menderita. Menyaksikan Kaisar Dewa sekali lagi berubah menjadi telapak tangan besar untuk merebut seluruh alam semesta. Segalanya tampak seperti kesimpulan yang sudah pasti, dan akhir cerita tidak dapat diubah. Apa yang harus aku lakukan jika aku menunggu? Jika Kaisar Ilahi mengambil tindakan, alam semesta ini akan runtuh. Ya Tuhan, aku tidak ingin mati. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya menangis dengan sedihnya, dan bahkan ada makhluk abadi yang ingin melintasi kekacauan dan melarikan diri dari alam semesta melalui jalur dunia. Tapi di bawah kekuatan sihir Kaisar Ilahi yang tak tertandingi, dia bangkit kembali. 6 tetua klan Ilahi Taiyan, Chang Songzi, Gu Qianqiu, Zuo Qiuyiren, Chu Tianquo dan 6 makhluk abadi lainnya, Aiden, Hao Weiren, Xing Wuya, Raja Donghuang dan putranya, Mo Ying, dan saudara perempuan keluarga Xia. Semua makhluk menyaksikan seluruh alam semesta ditangkap, dan tidak ada kekuatan yang dapat menghentikan Tuhan Abadi. Kakak kedua, jika ada kehidupan setelah kematian, kita akan tetap menjadi saudara. Meski ekspresi sedih kembali terlihat di wajah Hao Weiren, dia tetap berkata dengan geli. Guk guk guk, anjing kuning besar itu menggonggong dengan enggan ke lubang yang dalam di alam semesta. Iblis kecil Susaku dan binatang pemakan yin serta binatang penelan langit juga meraung dengan marah. Apalagi binatang penelan langit benar-benar tidak mau mati seperti ini. Kalian pasti tahu kalau tubuhnya masih disegel di tempat yang tidak diketahui oleh Dewa Abadi Shenwu. Ini hanyalah tiruan dari dirinya. Jika tubuh aslinya dibuka segelnya, ia berani menantang Kaisar Dewa. Apakah benar-benar tidak ada yang bisa kita lakukan? Seseorang menghela nafas tanpa daya. Mungkin ada satu cara terakhir. Aiden berkata dalam diam. Untuk sesaat, semua orang memandang Aiden, seolah-olah mereka telah menemukan sedotan terakhir yang menyelamatkan nyawa. Aiden melirik ke prasasti bersejarah besar dengan retakan di mana-mana, dan berkata, seseorang yang tercatat di prasasti bersejarah ini mungkin telah mencapai kondisi yang luar biasa. Dia meninggalkan namanya di prasasti ini, dan segala sesuatu tentang dirinya tidak dapat disentuh di surga. Jangan pikirkanlah, jika tidak, sesuatu yang tidak terduga akan terjadi. Saudaraku, apa maksudmu? Hao Weiren, Xing Wuya dan yang lainnya tidak begitu mengerti maksud Aiden, jadi mereka bertanya dengan rasa ingin tahu. Bahkan Chu Tianquo dan Chang Songzi maju dan menatap Aiden tanpa daya. Entah kenapa, tapi saat ini, Aiden menjadi pemimpin semua makhluk hidup. Aiden tidak ingin menyebut Li Taixuan, tetapi dia harus mengakui bahwa Li Taixuan jelas merupakan lawan yang sangat menakutkan. Dalam kehidupan sebelumnya, meskipun dia menyerangnya secara diam-diam ketika dia berada di alam Kaisar Abadi, melihat dunia, dia tidak terkalahkan di alam Kaisar Abadi. Tak seorang pun dengan level yang sama pernah mampu menyakitinya. Meskipun itu adalah serangan diam-diam, itu juga membuktikan kekuatan mengerikan Li Taixuan. Dan tahun-tahun tanpa akhir telah berlalu, dan Li Taixuan mungkin benar-benar telah mencapai alam Kaisar Abadi yang tak terbayangkan dan tak terbayangkan. Hal ini dibuktikan dengan monumen bersejarah tersebut memancarkan energi chaos yang menutupi namanya. Dan sekarang Kaisar Ilahi ingin merebut seluruh alam semesta dan menghancurkan monumen bersejarah tersebut. Jika nama Li Taixuan dapat dihancurkan saat ini, Li Taixuan pasti akan merasakannya. Aiden hanya mengungkapkan pikirannya kepada semua orang, dan tidak ada yang keberatan. Semua orang putus asa. Selama masih ada jalan, apapun itu, kita harus mencobanya. Chu Tianquo dan Chang Songzi memimpin, dan mereka menggunakan kekuatan sihir mereka untuk melemparkan pecahan tablet batu itu ke langit. Tetapi seluruh alam semesta ditutupi oleh telapak tangan raksasa Kaisar Ilahi, dan bahkan makhluk abadi pun tidak dapat mendekat. Aku akan membantumu. Setelah melihat ini, Tetua Agung bergegas mendekat, diikuti oleh 5 tetua klan dewa. Zuo Qiuyiren, Gu Qianqiu, dan bahkan pemimpin Sekte Taiyin juga bergegas mendekat.
Yang abadi secara kolektif meletus dengan aura terkuat mereka, menahan tekanan dari telapak tangan raksasa Kaisar Dewa. Master Sekte Tein adalah makhluk abadi setengah langkah yang kuat. Dia ingin hidup lebih dari siapapun. Satu demi satu, hukum saling terkait. Tanpa diduga, Master Sekte Tein berada di depan. Semua makhluk abadi membawa tablet batu itu bersama-sama dan membenturkannya ke telapak tangan raksasa Kaisar Ilahi. Begitu hukum besar itu mendekati telapak tangan raksasa Kaisar Ilahi, mereka meledak. Bersambung.